bahwa pada saat ini pasien kalau tidak salah nomor 76 sedang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, dan dengan beberapa underlying disease dan juga dari hasil laboratorium confirm untuk COVID-19. Bersiap lockdown Jakarta, ekonomi runtuh oleh Ahmad Nur Hidayat. Saat Menteri Perhubungan positif terinfeksi COVID-19 menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pejabat dan rakyat kebanyakan. Apakah penanganan wabah virus corona di Indonesia sudah tepat dan efektif? Perlukah dilakukan lockdown terhadap Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi? Karena daerah tersebut yang terdahulu dan terbanyak mengalami infeksi virus corona. Lockdown adalah protokol krisis yang menghindari orang, barang, atau informasi untuk meninggalkan suatu area yang terinfeksi. Bila protokol lockdown diberlakukan untuk satu wilayah, artinya seluruh penduduk di wilayah tersebut dilarang untuk meninggalkan wilayahnya dan orang di luar wilayahnya dilarang masuk dalam periode tertentu. Apakah benar lockdown akan membuat Indonesia krisis? Seorang pengamat muda mengatakan lockdown Jakarta akan membuat krisis ekonomi dengan 3 alasannya. Pertama, alasan pergerakan uang. Kedua, alasan inflasi. Dan ketiga, alasan pusat administrasi negara. Merujuk data bahwa 70% uang dalam ekonomi beredar di Jakarta. Bursa Efek dan otoritas keuangan ada di Jakarta. Suplai makanan Jakarta berasal dari luar daerah dan 20% angka inflasi nasional disumbang oleh Jakarta sendiri. Maka pengamat tersebut menyimpulkan krisis Indonesia akan terjadi jika Jakarta di lockdown. Apakah benar demikian? Faktanya adalah jumlah kasus kematian di Wuhan, Cina terus turun. Keberhasilan pemerintah Cina melalui total lockdown diakui oleh lembaga internasional seperti WHO. Cina kini menjadi contoh dunia bagaimana penanganan COVID-19 yang efektif oleh otoritas negara. Melakukan lockdown atas 57 juta penduduk Provinsi Hubei yang beribu kota Wuhan dan 15 kota lainnya adalah contoh modern yang tidak pernah ada sebelumnya. Cina saat melakukan lockdown diprediksi akan krisis dan pertumbuhan ekonominya akan drastis terjun. Namun ADB dalam publikasinya mengatakan ekonomi Cina hanya terkoreksi 0,4% di Januari hingga Februari 2020. Ada 2 kategori lockdown. Pertama, total lockdown, di mana seluruh orang dan barang dibatasi pergerakannya untuk tidak keluar rumah di perimeter wilayah tertentu. Kedua, mild lockdown, di mana seluruh aktivitas orang dibatasi atau sekolah dan bisnis diliburkan, tapi pergerakannya tetap ada di intra-wilayah tersebut, atau orang tetap pergi keluar rumah untuk aktivitas tertentu di dalam perimeter intra-wilayah yang ditetapkan. Kedua kategori tersebut tetap melarang pergerakan orang dan barang di luar perimeter wilayah yang ditetapkan. Di dunia saat ini ada 4 klaster wabah COVID-19, yaitu di Eropa, pusatnya di Italia dan Spanyol, di Asia Timur, pusatnya Korea Selatan dan Jepang, di Timur Tengah, pusatnya di Iran, dan di Amerika Utara, pusatnya di Kanada dan Amerika Serikat. Italia, Korea, dan Iran tidak segera membatasi pergerakan orang dan barang, sehingga jumlah kasus COVID-19 tidak terkendali, dan kini termasuk yang terparah jumlahnya. Meski dinilai terlambat, Italia, Iran, dan Korea Selatan akhirnya menerapkan total lockdown minggu lalu. Jepang menerapkan mid-lockdown, artinya sekolah libur, pegawai libur, tapi penerbangan dan barang tetap diizinkan masuk, meski orang yang masuk tidak diizinkan meninggalkan kota. Manila diberitakan akan menerapkan protokol full lockdown. Di Makau, lockdown artinya bebas penggunaan listrik dan air selama 3 bulan, bebas pajak untuk bisnis, bebas biaya transportasi publik, bebas biaya tol, dan bebas tagihan rumah. Buat Makau, biaya lockdown ditanggung pemerintah Makau dan warga diberikan kompensasi yang layak. Amerika menerapkan kebijakan menggratiskan biaya tes COVID-19
yang diperhitungkan sebesar $55 Amerika Serikat atau tes di rumah sakit swasta dan $36 Amerika Serikat tes di fasilitas CDC atau Pusat Pengendali Penyakit Amerika Serikat agar warga Amerika Serikat tenang dan otoritas mendapatkan data yang lebih komprehensif tentang penyebaran COVID-19. Jelas lockdown akan menurunkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dalam jangka pendek dan menambah beban negara. Namun di jangka menengah, dengan cepat meredanya COVID-19, ekonomi akan cepat pulih dan pendapatan negara dapat meningkat. Skenario jika Metropolitan Jakarta lockdown. Penduduk Jakarta tercatat 10,3 juta pada tahun 2017 dan mendapatkan tambahan penduduk di siang hari dari Bodetabek sebesar 1,3 juta. Jumlah penduduk Jakarta siang hari adalah 11,6 juta. Penduduk Kabupaten Bogor 4,7 juta, Kota Bogor 0,9 juta, Kabupaten Tangerang 2,8 juta, Kota Tangerang 1,8 juta, Kota Tangsel 1,3 juta, Bekasi 2,6 juta, Kota Bekasi 2,93 juta, dan Depok 1,87 juta. Artinya, lockdown Metropolitan Jakarta akan mempengaruhi 30,5 juta penduduk atau total penduduk Jabodetabek. Berdasarkan BPS Jakarta, pertumbuhan ekonomi Jakarta 2019 sebesar Rp2.752,1 triliun atau menyusun 17,3% ekonomi nasional. Pertumbuhan Jakarta 2019 tersebut lebih lambat daripada 2018. Ekspor produk Jakarta sebesar $9,94 miliar AS, ekspor melalui Jakarta sebesar $54,50 miliar AS. Jadi total ekspor Jakarta sebesar $64,4 miliar AS atau 35,7% total ekspor Indonesia, dan impor melalui Jakarta $93,93 miliar AS atau 49,8% total impor Indonesia. Jelas dari sisi perdagangan, Jakarta sangat penting. Ekspor impor Indonesia hampir 50% melalui Jakarta. Namun, ekspor produk Jakarta asli hanya 9,1% total ekspor. Sisanya ekspor dari Karawang, karena pusat industri ekspor di sana. Jika Metropolitan Jakarta lockdown, maka ekspor impor Karawang dapat dialihkan dari Cirebon atau kota terdekat lain. Patut dicatat, jika negara partner dagang Indonesia juga mengalami lockdown, maka ekspor impor Indonesia pasti akan lockdown mengglobal. Jika lockdown diberlakukan, pemerintah pusat tidak perlu khawatir. Sisi perdagangan dan pertumbuhan karena distorsi tersebut semua berlangsung merata di seluruh dunia. Yang perlu dikhawatirkan jika lockdown adalah sisi penyediaan kebutuhan pokok atau sembako sebesar 30,5 juta, penyediaan tes kit COVID-19, membangun instalasi isolasi darurat, dan penjagaan keamanan dan ketertiban selama lockdown berlangsung. Begitu pengumuman lockdown dilakukan, maka yang harus dipastikan adalah masyarakat mematuhi aturan lockdown. Seperti tidak perlu terjadi panic buying, seperti Senin saat 2 warga Depok diumumkan positif COVID-19. Untuk menghindari terjadinya penimbunan barang, maka tindakan SOP aparat harus diberlakukan tegas. Untuk menghindari terjadinya kelangkaan dan kenaikan sembako, maka protokol distribusi logistik nasional harus dipastikan mencukupi sampai 10 hingga 14 hari di Jakarta. Di sini perlu kerjasama antara bulog, retailer seperti Indomaret, Alfamaret, dan lainnya untuk memastikan supply chain sembako tersedia setiap hari. Masing-masing distrik menyiapkan operasi pasar gratis untuk menjamin tidak ada orang yang kesusahan mencari sembako. Ini bisa menggunakan skema bantuan langsung atau tunai dari pemerintah, khususnya kepada mereka keluarga tidak mampu. Alat sistem pembayaran seperti ATM dan online payment lainnya tidak boleh shutdown. Begitu juga fasilitas kesehatan harus diberi perhatian khusus agar tidak terjadi shortfall dalam memberikan layanan. Masker dan keperluan kesehatan standar dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkan mendesak secara gratis. Manfaat lockdown. Indonesia dapat memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia sangat peduli terhadap keselamatan warganya dan konsen penuh agar COVID-19 tidak menyebar luas.
saran WHO agar Indonesia menyatakan darurat nasional dapat dibuktikan dengan tindakan lockdown tersebut, sehingga kepercayaan dunia kepada Indonesia meningkat. Ini modal untuk pemulihan ekonomi bila periode lockdown usai. Protokol lockdown di Jakarta akan ditiru daerah lain bila angka terinfeksi COVID-19 di daerah tersebut meningkat drastis. Keberhasilan lockdown Jakarta sangat urgent, sehingga sebelum diberlakukan lockdown, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bekerja sama menyiapkan SOP detailnya. Di sini pentingnya persatuan nasional untuk melawan COVID-19. Waktu yang tepat untuk diberlakukan protokol lockdown adalah ketika wabah di satu wilayah mencapai peningkatan drastis, sekaligus ketika partner dagang Indonesia melakukan total lockdown serupa. Saat ini 10 partner dagang utama Indonesia adalah China, Jepang, Singapura, AS, India, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Australia, dan Vietnam. Negara China, Jepang, Korsel sudah melakukan lockdown. AS, Australia dalam waktu dekat 1 hingga 2 minggu ke depan diperkirakan melakukan lockdown. Bila partner dagang Indonesia melakukan total lockdown serupa, maka karena adanya faktor time consistently, maka efek ekonomi dapat terminimalisir dan efek keselamatan jiwa warga termaksimalkan. Beban negara karena kebijakan lockdown tersebut dapat dikompensasi melalui bantuan standby dari lembaga internasional yang dapat setiap saat digunakan untuk membantu negara anggota akibat pandemiknya COVID-19 tersebut. Semoga penanganan COVID-19 di Indonesia menjadi ajang pembuktian kita sebagai bangsa besar untuk saling bahu-membahu sesama anak bangsa tanpa terbesit menunjukkan adanya ego sektoral dan kewilayahannya. Semoga